Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman, kemarin ada beberapa pertanyaan yang list ya, yang ada di grup. Oke, senang sekali bisa sekarang ada waktu untuk menjawab pertanyaan kalian. Oke, ada yang pertama, satu yang menarik ya, saya bahas pertama yaitu tentang complete thought. Nah, seperti apa itu kita coba lihat penjelasannya di sini ya. Oke. Nah, teman-teman kalau kita lihat di sini ada complete thought sama incomplete thought. Oke, oke baik. Nah, oke kita lihat di sini. Nah, sebenarnya untuk kita ya, kita mencoba mempelajari sebenarnya untuk di bahasa Inggris itu ada sintaks ya. Pertama, apa itu sintaks? Itu adalah urutan dari sebuah bahasa ya, ordering of language ya. Atau dalam linguistik, sintaks itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang kata-kata atau morphemes, oke, yang dijadikan satu, combine to form a larger unit ya, untuk membuat sebuah unit yang lebih besar. Apa yang dimaksud dengan unit yang lebih besar? Seperti frase dan kalimat. Nah, ini structure sebenarnya pertanyaannya ya. Oke. Nah, misalkan ada phrase, ada sentences juga. Kayak frase itu kan yang tidak lengkap ya subjek dan predikatnya, sedangkan kalau sentence atau kalimat adalah sebuah grammatically complete idea. Secara grammatical ini adalah sebuah pemikiran atau ide yang komplit, which consists of at least yang terdiri dari subjek dan predikat. Oke, nah kalau kita langsung mengarah ke pertanyaan ya, salah satu pertanyaan dari kalian yaitu tentang definisi komplit itu seperti apa sih dan pengertiannya seperti apa? Karena kan masih ada yang kurang paham. Nah, jadi kalau kita lihat ya menurut Anker pada tahun 2021, a complete thought is an idea, sebuah ide atau gagasan expressed in the sentence ya, dijelaskan dalam sebuah kalimat that makes sense by itself, yang membuat pembaca atau pendengarnya jadi masuk apa ya? Menerima secara akal sehat itu kalimat itu. Oke, konsepnya itu seperti apa? Without another sentence, tanpa butuh kalimat lain. Oke. Sedangkan an incomplete thought, oke, sebuah pemikiran yang tidak lengkap dalam sebuah kalimat itu seperti apa? Leaves readers atau listeners sebenarnya di sini ya, membuat atau menyisakan pendengar maupun pembaca ya, wondering what's going on. Ya masih bertanya-tanya tentang apa yang terjadi selanjutnya. Oke, atau sebelumnya intinya di kalimat itu karena belum jelas. Contoh misalkan ya, kita lihat di sini teman-teman. Oke, because I did not do my project. Karena saya mengerjakan project ini. Nah, kenapa terus? Nah, ini masih menyisakan pertanyaan bagi pembaca ataupun nanti kalau misalkan ada orang ngomong ya pendengarnya gitu kan. So, maka untuk menjadi complete thoughts maka harus ditambah misalkan I didn't pass the course. Ya, maka ditambah klausa ini I didn't pass the course, saya tidak lulus mata kuliah atau ya mata kuliah tertentu ya atau course ya. Tentu because I did not do my project, karena saya tidak melakukan project saya. Jadi ketika ditambahi maka menjadi jelas gitu kan. Nah, ini yang disebut dengan complete thought. Nah, di sini ada although I'm diligent misalkan. Walaupun saya rajin, kenapa kalau kamu rajin? Nah, ini masih belum jelas, masih butuh penjelasan lain. Nah, terus di sini misalkan ya kalau mau lengkap, although I'm diligent, I didn't pass the test misalkan. Walaupun saya rajin, saya belum lulus ujian. Misalkan kayak gitu, itu bisa jadi. Yang kedua, they have been here. Nah, mereka sudah di sini. Mereka adalah subjeknya. Have been ini adalah sebagai predikatnya. Here adalah keterangan tempatnya. Oke. Dan for about 3 hours ini keterangan waktunya. Jadi di sini adalah complete thoughts, oke, pemikiran yang sudah sempurna. Bagaimana dengan finish the homework now? Selesaikan pekerjaan rumah kamu sekarang. Nah, di sini ini disebut kalimat, kenapa? Padahal subjeknya mana? Subjeknya tidak terlihat, teman-teman. Nah, jadi kalau ada imperative sentence atau kalimat perintah, itu subjeknya tersembunyi. Misalkan, you finish the homework now. Kamu selesaikan pekerjaanmu sekarang. Even though you want it. Misalkan, kalau yang selanjutnya,
even though you want it, walaupun kamu menginginkannya. Nah, ini complete atau incomplete? Ya tentu incomplete, karena kita masih wondering, apa, kenapa? Walaupun kamu menginginkan itu, kenapa? Nah, itu misalkan, even though you want it, you cannot afford it. Walaupun kamu menginginkannya, kamu tidak bisa mendapatkannya. Contohnya kayak gitu ya, teman-teman. Oke, saya kira itu menjelaskan tentang complete thought sama incomplete thought. Nah, ini ada 8 ya, ada 8. Coba kalian tentukan, yang manakah yang complete thought dan yang manakah yang incomplete thought. Oke, geser dulu biar jelas. Oke, silahkan pelajari yang incomplete thought yang mana, yang complete thought yang mana. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Silahkan dipelajari untuk yang complete sama incomplete thought ini sementara. Oke, next saya akan bahas juga pertanyaan-pertanyaan yang lain.